Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aldri di Aldri Shader Channel. Nah, di tangan saya saat ini sudah ada sebuah barang dan saya akan melakukan unboxing dan review. Namanya itu adalah Wireless Telescopic Controller. Ini keluaran dari IPG teman-teman. Nah, saya beli ini di Lazada kira-kira setahun yang lalu. Jadi ini bukan barang baru ya teman-teman. Dulu tuh 269.000. Tapi sekarang saya udah cek di Shopee, kisaran harganya ada yang 180 sampai ya kisaran 260 ribuan lah. Paling mentok 300 teman-teman. Nah, dia ini seperti namanya wireless, jadi dia menggunakan Bluetooth dan juga baterai. Kita langsung lihat aja di boxnya. Tampil depannya kayak gini. Di sini ada fitur-fiturnya. Ini tuh dia support Android, iOS, terus Windows. Dia support Windows 7, 8, 10 dan XP. Kemudian di sini telescopic stand. Nah, ini yang membuat dia unik. Telescopic stand, nanti saya jelasin deh teman-teman. Terus di sini ada multimedia function. Langsung ke samping. Bagian sampingnya kayak gini. Ini fiturnya lagi. Samping sininya juga fitur lagi. Belakangnya di sini ada keterangannya. For iPhone, iPad, Samsung, HTC dan selainnya. Kemudian di sini dia tuh support 5 sampai 10 inci teman-teman. Jadi nanti bisa di-extend dari ukuran normal sampai 10 inci. Di sini ada keterangan bahasanya, bahasa Inggris, Cina, Jepang dan Korea. Nah, di sini ada produknya PG9023. Ini modelnya dan kontrol ini dibuat dari Cina teman-teman. Kita langsung buka boxnya. Nah, ini dia. Di dalam boxnya kita dapat sticknya, kemudian buku panduannya, kemudian di sini ada kabel. Dan kita dapatnya ini micro USB teman-teman. Nah, micro USB ini nggak begitu panjang, 30 cm kira-kira, dan ini dia IPG nya. Bentuknya unik ya. Nah, ini yang dinamakan telescopic controller. Jadi dia itu bisa direnggangkan teman-teman. Nah, di sini pakai grid, ada tombol penguncinya di belakang. Jadi nanti begitu dikunci, ini nggak bisa didorong lagi teman-teman. Nah, ini harus dibuka dulu, dorong. Nah, itu dia guna dari tombol ini. Dan dia menggunakan baterai 500 mAh dengan daya input 5 volt. Itu. Kemudian selain itu yang tadi ya, ini ya yang dimaksud teleskopik itu teman-teman, ini tuh bisa direnggangkan. Ini yang bikin dia cocok buat di Android. Jadi nanti handphone teman-teman bisa ditaruh di sini. Dia itu dari 5 sampai 10 inci teman-teman. Jadi tablet yang besar 10 inci bisa dimasukin ke sini. Kemudian di sini ada fiturnya, yang fitur tambahannya untuk membesarkan dan mengecilkan dari volume musik. Bisa juga ini skip, ada dua tombol skip dan play and pause di sini. Kemudian untuk tatanan dari sticknya itu seperti stick Xbox ya. Jadi di sini ada R1, R2, L1, L2, analog kiri, analog kanan, ada analog ketiganya, tombol ketiga. Kemudian di sini ada panah, kursor. Di sini ada ini X, Y, B, A. Kemudian di sini ada 3 tombol. Select, home, start. Di sini ada 2 indikator, search and charge. Nah, kalau search ini nanti begitu teman-teman hidupkan Bluetoothnya, dia akan kedap-kedip jadi indikatornya. Kalau charge ini hidup ketika baterainya habis teman-teman cas. Tapi begitu nanti penuh, indikatornya akan mati. Udah untuk fitur-fiturnya. Dan untuk build quality-nya sendiri sih ini terbuat dari plastik ya teman. Dan ini sangat ringkih kalau menurut saya, terutama bagian dari sambungannya ini. Ini
goyang gitu. Dan ini saya takutnya kalau bermain tanpa handphone di tengah, ini takutnya dia kegeser atau patah gitu di tengah sini. Kalau di handphone bisa ditahan. Kemudian di sini ada stand ya, ada slot di sini untuk menahan handphone. Jadi kalau misalnya handphonenya nggak muat di sini, bisa ditaruh di sini. Kemudian di sini ada port untuk micro USB teman-teman. Nah itu kelihatan. Oke. Nanti saya akan coba koneksikan dengan handphone Android, kemudian juga ke Windows teman-teman. Langsung aja kita beralih ke handphone Android. Oke teman-teman, jadi di meja saya sekarang sudah ada handphone Android. Ini saya gunakan Redmi 8A. Kita akan coba koneksikan antara Redmi 8A ke iPega 923 ini. Jadi pertama-tama kita hidupkan iPega-nya dengan memencet tombol X dengan tombol home. Tombol home. Kita pencet bersamaan. Nanti hidup teman-teman. Dia akan kedap-kedip seperti ini. Kita taruh ke kedap-kedip. Kemudian kita beralih ke handphone. Kita hidupkan Bluetooth di handphone. Oke. Nah nanti akan keluar Pega extending. Nah ini kita pencet aja teman-teman, biar dia terkoneksikan. Oke, sudah terhubung. Ketika sudah terhubung, nanti di iPega-nya, di stick-nya, tombol search-nya tadi, bukan tombol search, indikator lampu search-nya tadi akan hidup terus gitu. Nah ini sudah nyala. Oke, kita coba taruh handphonenya aja di celah sini. Kita tekan, kita kunci. Nah ini udah nggak goyang-goyang lagi teman-teman. Didorong pun nggak bisa. Tapi biar aman kita buka ininya. Oke, ini tuh andai kata nanti HP-nya merosot teman-teman, dia di slotnya ini akan tertahan nih. Oke, ini udah langsung bisa dipakai tanpa di setting-setting. Tuh, saya pencet tombolnya udah bisa. Nanti jadi kayak kursor tuh. Kita biar cepat pakai touchscreen aja. Saya udah sediain game di PPSSPP, yaitu emulator PSP. Nah dia ini game-game PSP bisa dimainkan, dan saya sediakan gamenya GTA Vice City. Coba ya. Nah saya akan coba tombol fiturnya tadi yang suara ini untuk kecilkan. Tuh bisa ya teman-teman, bisa dilihat ya. Terus saya besarkan lagi suaranya. Oh bisa ya. Fungsi. Kita langsung skip aja gamenya. Oke. Coba mainkan ya. Susunannya sudah seperti tombol di PS ya teman-teman. Jadi udah nggak perlu di setting-setting lagi. Kalau Bluetooth-nya sudah terpasang, dia udah bisa dipakai teman-teman. Ya. Nah ini dia. Ini tuh udah bisa dimainin. Kita jadi nggak perlu setting-setting lagi. Nah. Oke. Sekarang kita akan coba hubungkan iPega ini dengan PC. Oke teman-teman, sekarang di meja saya sudah ada laptop Acer. Saya menggunakan Acer 476G dan di sini menggunakan operating sistemnya Windows 10 teman-teman. Nah untuk penggunaan iPega ini di laptop khususnya Windows 10, kita harus menggunakan kabel teman-teman. Di sini saya sudah koneksikan dengan kabel USB, micro USB. Ya ini saya gunakan, tapi bukan kabel yang diberikan dari iPega-nya. Saya gunakan kabel yang punya saya sendiri karena kabelnya itu pendek teman-teman. Nah ketika disambungkan, nanti kedua lampu indikator ini akan nyala. Yang satu charge, yang satunya lagi search. Search langsung nyala, jadi
dia nggak perlu nge-search lagi teman-teman, langsung terhubung ke laptopnya. Kemudian charge-nya juga udah nyala terus karena tadi sempat kita pakai, baterainya kepake, jadi dia ngisi daya. Dan bagusnya dia itu baterainya nggak bocor teman-teman, karena ada sistem proteksinya. Dan juga baterainya ini cepet baterainya awet teman-teman, nggak cepet habis. Karena begitu 5 menit teman-teman diamkan tanpa gunakan sticknya ini, dia akan auto sleep. Tapi itu khusus untuk Bluetooth ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman colok dengan kabel USB seperti ini, menggunakan kabel seperti ini, dia nggak akan auto sleep. Nah ini udah mati ya, berarti baterainya sudah penuh. Khusus untuk Windows, dia itu Windows 10 itu dia tidak bisa langsung seperti HP Android tadi teman-teman. Begitu Bluetoothnya disambungkan dengan Windows, dia tidak mendeteksi sebagai controller. Jadi untuk mengakalinya, untuk beberapa game bisa digunakan emulator gamepad. Jadi semacam emulator untuk controller gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa binding pencetannya sendiri. Tapi saya menggunakan kabel lebih praktis. Dan lagi kelemahannya adalah dia cuma bisa satu controller saja yang bisa dihubungkan dengan kabel. Jadi seperti itu teman-teman. Kita langsung coba kita tes ke gamenya. Saya coba Final Fantasy 15. Nah ini udah bisa nih teman-teman. Dia nggak perlu disetting lagi, dia langsung bisa dipakai. Coba langsung main gamenya. Nah ini udah langsung bisa dipakai ya. Tuh, saya nggak ada binding lagi. Ini gamenya lumayan berat jadi rada nge-lag. Ini udah seperti tadi, udah bagus banget tanpa perlu disetting lagi. Oke, jadi gitu teman-teman. Kita udah lihat tadi performanya di HP Android, kemudian juga di PC Windows. Jadi saya bisa simpulkan untuk harga 180 sampai 300 ribu ini worth it ya teman-teman. Melihat dari fungsinya yang bagus, walaupun build quality-nya yang kurang nih teman-teman, plastik kayak gini. Dan seperti saya jelaskan tadi, ini ringkih. Jadi saya setiap kali main tanpa handphone tuh takut patah teman-teman, karena di sini goyang gitu loh. Tapi kalau teman-teman nggak kasar sih nggak masalah. Dan sampai saat ini sih belum ada masalah di bodinya. Kemudian baterainya ini awet teman-teman. Saya udah pakai setahun, terbukti belum ada kebocoran baterai. Saya juga sering main pakai kabel dan itu belum sama sekali nemu masalah di baterai. Kemudian untuk feel-nya sih enak ya mainnya pakai kayak gini. Kita kalau main game Android juga berasa kayak main PSP. Tapi yang kurang tadi itu teman-teman, fitur untuk penghematan dayanya. Jadi setelah 5 menit teman-teman nggak pakai IPG-nya, dia akan langsung otomatis mati. Itu sih mengganggu ya. Jadi untuk main lagi saya mesti koneksikan lagi ulang, harus pause gamenya. Dan bahkan kalau misalnya gamenya nggak bisa di background, dia harus ngulang lagi dari awal dan itu suka mengganggu. Apalagi kalau misalnya main game online, itu rada sulit ya teman-teman. Kayak ini juga ada support untuk bermain Mobile Legends, PUBG dan Call of Duty Mobile. Ini udah bisa, udah support. Tapi teman-teman harus upgrade dulu ke versi IPG yang terbaru. Nanti saya jelaskan gimana caranya untuk upgrade softwarenya di video yang selanjutnya. Jadi kelemahannya selain build quality-nya teman-teman, tadi fitur yang auto sleep itu cukup mengganggu ya. Untuk yang lainnya sih oke. Tidak ada kendala. Jadi sekian dulu video dari saya.
Terima kasih yang udah meluangkan waktunya untuk nonton. Jangan lupa subscribe dan like supaya tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.